Nak Rangga, sebaiknya anak berempat mengerjakan semua di dalam saja ya. Ini malam bulan sedang berwajah sebelah. Tidak baik jika ada orang masih di luar rumah menjelang bulan naik sepenggalah. Malah wajahnya sudah hilang sebelah. Tanda merah di antara dua alisnya juga telah menghilang. Misteri bulan berwajah sebelah. Malam melarut dengan cepat di desa Songgonyowo. Desa yang diapit oleh hutan lebat di bagian punggung dan laut lepas di bagian muka. Gelap tidak sepenuhnya menguasai. Sinar temaram jatuh seperti serombongan kunang-kunang melintas cepat. Lautan sedang setenang bayi. Hutan di belakang desa tergeletak sewarna dengan jubah para pemuja setan. Hitam, kelam, dan misterius. Rangga, Dewi, Arti, dan Sesa, 4 pemuda-pemudi yang sedang KKN di desa terpencil itu berkumpul di teras rumah Pak Lurah. Diterangi nyala lampu bersinar tak kentara yang disuplai dari generator desa. Itu pun hanya sampai tengah malam saja. Rangga adalah pemuda kalem dari Jakarta. Dewi, gadis menor dari Bandung. Arti, gadis manis dari Jogja. Dan Sesa, gadis tomboy yang berasal dari Palembang. Mereka sedang membicarakan rencana esok hari melakukan kegiatan penutupan dan perpisahan di kantor desa. Kuliah kerja nyata selama kurang lebih 2 bulan sudah mereka selesaikan. Saatnya pulang dan kembali ke peradaban. Begitu yang ada dalam benak masing-masing mahasiswa-mahasiswi itu. Saat sedang asyik merunut agenda kegiatan, keempat orang ini dikejutkan oleh kedatangan seseorang secara tergesa-gesa. Mengetuk pintu rumah Pak Lurah. Bukan mengetuk, tapi menggedor. Terlihat sekali betapa panik wajahnya. Rangga dan kawan-kawan baru kali ini melihat wajah lelaki kurus kecil itu. Padahal mereka mengenal hampir semua penduduk desa. Pintu terbuka. Pak Lurah Samun menatap lelaki itu. Tanpa berbicara pun, Pak Lurah juga memperlihatkan kecemasan yang sama. Dilambainya Rangga. Nak Rangga, sebaiknya anak berempat mengerjakan semua di dalam saja ya. Ini malam bulan sedang berwajah sebelah. Tidak baik jika ada orang masih di luar rumah menjelang bulan naik sepenggalah. Serius dan khawatir nampak sekali dari wajah Pak Lurah. Ujung matanya seringkali mencuri lihat ke arah Dewi. Rangga mengerutkan kening. Kenapa Pak Lurah tiba-tiba menjadi genit? Sering mencuri lihat ke arah Dewi saat berbicara tadi. Tidak seperti biasanya. Dewi memang gadis yang sangat menarik. Apalagi riasan dan dandanannya mendukung semua itu. Seorang gadis kota yang modis, cantik, dan seksi. Semakin mencolok saja karena 2 bulan terakhir ini Dewi sama sekali tidak merubah dandanannya meskipun tahu dia sedang berada jauh di pelosok desa. Tidak banyak penonton yang mengaguminya di sini. Tidak masuk akal, kata mereka. Menyuruh mereka kerja di dalam sama saja dengan menyuruh tidur. Lampunya saja tidak sampai membuat mata ngengat silau. Apalagi buat kerja. No way. Rangga mengangkat bahu, dia pun setuju.
Misteri bulan berwajah sebelah. Pak Lurah kembali melambai Rangga, menanyakan kenapa masih kerja di luar. Rangga menjawab, udara sangat gerah. Kerja di dalam akan membuat mereka gelisah dan dikhawatirkan agenda detail yang sedang disusun tidak bisa terselesaikan. Pak Lurah paham anak-anak muda dari kota, hidup secara modern dan berpendidikan tinggi itu meremehkan sarannya. Mereka tidak tahu apa arti sesungguhnya bulan berwajah sebelah di wilayah ini. Legenda yang terbukti telah membawa nyawa orang-orang setiap tahunnya. Secara ajak, tidak pernah jeda. Korbannya bisa bermacam-macam orang. Tapi sang pelantar yang disusupi jiwa bulan itu spesifik sekali. Cantik, menarik, dan mempunyai sebuah tanda lahir kecil berwarna merah di bagian wajah. Tanda lahir bulat sempurna, bukan tahi lalat. Oleh karena itulah Pak Lurah dan Sadun berbisik-bisik. Sadun yang buru-buru ke rumah kakaknya ini ingin memberitahu bahwa tanda-tanda sang pelantar ada di lingkungan sekitar rumah Pak Lurah. Begitu kata Mbah Karta, tokoh spiritual pesisir ini. Pak Lurah dan Sadun akhirnya membicarakan berbagai kemungkinan. Saat itulah mereka memperhatikan para anak muda yang sedang asyik di teras itu. Lalu sama-sama terkaget ketika memandang dengan seksama wajah Dewi. Cantik, menarik, tanda merah kecil bulat sempurna di kening di antara kedua alisnya. Pukul 23.15. Tidak lama lagi generator desa akan dimatikan. Rangga dan para gadis itu berkemas segala sesuatunya. Saatnya masuk rumah dan tidur. Mendadak keempatnya dikejutkan dengan tanah yang berguncang hebat. Gempa bumi. Mereka tidak jadi masuk ke rumah dan malah berlarian ke halaman. Pak Lurah dan Sadun yang tadi masuk dalam rumah dan meneruskan perbincangan di dalam, berlari keluar rumah. Terkejut dengan jeritan keras ketiga gadis itu. Mereka melihat keempat anak muda itu panik dan gugup bukan main. Berdiri di halaman sambil berpegangan satu sama lain. Seolah terjadi gempa bumi dahsyat. Pak Lurah dan Sadun saling berpandangan. Ini sudah dimulai. Tidak ada apa-apa di tempat mereka berdua berdiri sekarang. Jangankan gempa, angin saja malas bergerak. Rangga saling berpegangan dengan ketiga temannya. Muka mereka pucat pasi seperti tak menyimpan darah lagi. Ini mungkin lebih dari 8 skala Richter. Begitu pikir mereka. Sangat berbahaya. Mereka berada di pinggir laut. Kemungkinan besar tsunami raksasa bisa tiba sewaktu-waktu. Rangga menoleh ke arah Pak Lurah dan Sadun. Keduanya terlihat tenang. Sama sekali tidak terusik dengan gempa hebat ini. Bahkan sekarang mereka duduk di teras menonton. Gila, rutuk Rangga. Menurut perasaan Rangga dan ketiga kawannya, gempa ini sama sekali tak habis-habis. Sudah lebih dari 5 menit. Bulan muncul dengan jelas di langit. Hanya sebelah dan warnanya merah. Semerah darah. Kenapa dia tadi tidak menuruti apa kata Pak Lurah? Rangga menyesal, bukan main. Matanya masih sempat menangkap bayangan Pak Lurah dan Sadun mendatangi mereka dengan seringai kemenangan. Sebelum akhirnya dirinya pingsan. Misteri bulan berwajah sebelah. Rangga membuka matanya. Pemuda ini cepat sekali tersadar. Mungkin karena didorong rasa tanggung jawabnya, atau mungkin juga karena pertolongan Tuhan. Pemuda ini melihat Dewi dan Sesa berdiri tertegun seperti orang terhipnotis saja. Gempa sudah berhenti. Rangga mengikuti apa yang sedang mereka saksikan hingga terpana.
Bulan berwajah sebelah, berwarna darah, masih di sana. Arti kemana? Rangga panik. Arti menghilang. Gadis lembut itu menghilang. Rangga berteriak bertanya kepada Dewi dan Sesa. Keduanya sama sekali tidak menghiraukan. Masih terpana memandangi bulan. Pak Lurah dan Sadun kemana? Dia curiga mereka mendalangi ini semua. Pandangan mata Rangga tersangkut pada dua sosok tubuh yang tergeletak di bawah pohon halaman depan rumah Pak Lurah. Rangga berlari mendekat sambil mencoba menyeret Dewi dan Sesa. Rangga menjerit hebat. Pada saat bersamaan, kedua gadis itu menoleh kepadanya. Mungkin karena merasa terganggu. Rangga melihat hal di luar nalar. Wajah Dewi dan Sesa hanya sebelah. Pemuda itu urung menarik tangan mereka, dilanjutkannya berlari menuju dua tubuh yang tergeletak itu. Tergagap-gagap Sadun berkata saat Rangga mengguncang-guncang tubuhnya dengan kuat. Sudah kubilang, bulan berwajah sebelah, jangan di luar rumah, jangan meremehkan legenda. Pak Lurah menimpali, lirih, penuh ketakutan hebat. Nak Rangga, tadi sewaktu kami melihat kalian kesurupan saat kedatangan bulan berwajah sebelah di langit, kami mencoba menolong kalian. Tapi kalian sedang saling berpegangan tangan dengan Dewi. Dewi adalah sang pelantar pencari korban yang pas tahun ini sesuai apa kata sesepuh kami. Pak Lurah melanjutkan, masih dengan suara lirih. Jika kami teruskan menarik kalian pada saat kalian masih saling berpegangan, kalian yang lain akan ikut menjadi korban Dewi. Tapi kami sedang terjebak dalam kebingungan sekarang. Sadun mengangguk dan melanjutkan. Ya, kami bingung. Seharusnya sang pelantar menghisap sebelah wajah korbannya hingga kosong. Tapi yang tadi kami lihat, Dewi yang mempunyai tanda khusus itu malah wajahnya sudah hilang sebelah. Tanda merah di antara dua alisnya juga telah menghilang. Rangga teringat betapa Dewi paling suka memberi tanda merah di antara kedua alisnya karena Dewi memang keturunan India. Suara Sadun terhenti dan tercekat di tenggorokan. Matanya terbeliak ketakutan. Begitu juga Pak Lurah. Tubuhnya menggigil keras. Keduanya menatap ke arah belakang Rangga. Rangga ikut tercekat hatinya, membalikkan badan dengan tergesa-gesa. Arti berdiri di hadapan mereka bertiga. Matanya merah mengancam, taringnya berkilat-kilat. Wajah manis itu tersenyum manis. Tangannya menyibak poni rambut di keningnya, memperlihatkan tanda lahir merah bulat sempurna.